Baik, terima kasih. Terima kasih banyak, Trio, untuk perkenalan. Selamat malam, Mas Dimas, dan selamat malam para peserta kuliah yang diselenggarakan oleh Circles. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Eh, Topik kuliah kita yang akan diselenggarakan dalam waktu 3 hari ke depan, jadi 3 malam berturut-turut, itu negara dan Sittlichkeit, ya, menilik filsafat moral dalam kehidupan berbangsa. Saya izin share screen, ya. Ya. Eh, Bisa kelihatan? Bisa, ya? Oke, bisa Pak Teddy. Oke. Eh, jadi topiknya itu filsafat politik negara dan Sittlichkeit, ya, menilik filsafat. Ada tiga yang kita geluti dalam 3 hari, ya, 3 malam berturut-turut ini. Yang pertama kita akan atau malam ini kita akan bicara tentang konsep filsafat politik dari Hegel, ya, negara dan Sittlichkeit, ya. Kemudian besok kita akan bergulat dengan pemikiran Charles Taylor, ya, jadi komunitas moral dan politik pengakuan. Kemudian hari yang terakhir, pertemuan terakhir, kita akan berjumpa dengan satu filsuf yang mungkin tidak asing lagi untuk kita, yakni Hannah Arendt. Kita bicara tentang bahasa, penilaian moral, dan politik. Ya. Sebelum kita bergelut dengan pemikiran Hegel, ya, kita mulai dengan pengantar umum untuk 3 kuliah atau 3 rangkaian kuliah ini. Teori kontrak sosial merupakan salah satu model atau paradigma legitimasi politik terpenting pada zaman modern. Teori kontrak sosial mencerminkan ide sentral masyarakat modern, ya, yakni individualisme dan prinsip kesetaraan. Ya. Individualisme menggambarkan penghargaan terhadap setiap pribadi sebagai basis legitimasi keputusan politik. Sedangkan prinsip kesetaraan berkaitan dengan posisi setiap individu yang sejajar dalam komunitas politik. Jadi orang tidak bisa dibedakan karena latar belakang agama atau latar belakang ras dan kelas sosial. Teori kontrak sosial juga menunjukkan inovasi pemikiran filsafat politik modern yang menjelaskan negara sebagai sebuah konstruksi. Negara itu sebuah konstruksi, artinya negara itu dibentuk atau diciptakan berdasarkan kehendak individu-individu. Karena itu struktur negara bisa saja berubah, ya, berkembang atau bahkan dapat dilenyapkan. Negara itu pernah ada, tapi mungkin dalam perjalanan waktu dia bisa saja lenyap. Dengan demikian, berbeda dengan pandangan politik abad pertengahan, negara tidak lagi dipandang sebagai ungkapan tatanan kehendak ilahi yang abadi. Negara adalah produk kehendak manusiawi, atau dalam bahasa Thomas Hobbes dalam buku Leviathan, dia katakan negara adalah Deus mortalis, ya. Negara adalah sterbliche Gott, ya. Jadi Allah yang fana, Allah yang maha kuasa tapi dia bisa mati. Jika teori kontrak sosial merupakan produk pemikiran politik modern, maka itu artinya pada era lain berlaku basis legitimasi politik berbeda. Perbedaan itu disebabkan karena konsep klasik tentang masyarakat, negara, dan politik berangkat dari tradisi dan titik start yang lain sama sekali dari masyarakat modern. Hal ini dapat ditunjukkan misalnya lewat berbagai macam konsep antropologis atau gambaran manusia uh, yang berbeda-beda. Konsep kontrak sosial Hobbes atau yang diajarkan oleh Hobbes
bertolak dari gambaran manusia yang dibentuk oleh paradigma ilmu pengetahuan alam. Bagi Hobbes, individu manusia tidak lain dari tubuh fisik yang terus bergerak karena dorongan kodrati dan berjuang untuk bertahan hidup. Individu itu mencukupi dirinya sendiri, tidak memiliki sejarah dan relasi sosial dengan yang lain. Yang lain adalah ancaman bagi setiap individu. Jadi homo hominis lupus. Ya. Dalam kondisi antropologis dan sosial seperti ini, negara merupakan alat untuk melindungi diri, untuk bertahan hidup, dan karena itu layak mendapat pengakuan dari setiap individu. Karena kalau individu hidup di luar negara, maka dia tidak mungkin bisa bertahan hidup, karena menurut Hobbes, kondisi di luar negara itu adalah kondisi bellum omnium contra omnes. Jadi kondisi di mana terjadi perang semua melawan semua. Kalau kita menengok lebih ke belakang lagi, kita berjumpa dengan gambaran manusia yang agak berbeda, seperti dikemukakan oleh Aristoteles misalnya. Bagi Aristoteles, manusia adalah makhluk yang secara kodrati bergantung pada komunitas. Manusia hanya mungkin menjadi manusia jika ia terintegrasi dalam jaringan komunitas, moral, dan bahasa tertentu, di mana ia dapat mengaktualisasikan diri dan mengembangkan sejumlah potensi yang dimilikinya. Pertanyaan yang muncul ialah, manakah gambaran manusia yang benar? Pertanyaan ini membutuhkan jawaban dan ulasan yang sangat kompleks dan mungkin tidak akan kita bahas malam hari ini. Yang ingin ditunjukkan di sini adalah bahwa setiap pandangan politik atau model negara selalu berpijak pada antropologi tertentu, pada gambaran tertentu tentang manusia. Gambaran manusia yang individualistis melahirkan konsep politik kontrak sosial, pandangan tentang hak-hak asasi manusia individu atau hak individu, dan konsep tentang pembatasan kekuasaan negara. Jadi itu semua konsep-konsep itu lahir dari sebuah antropologi yang individualistik sebenarnya. Antropologi sosial Aristotelian sebaliknya mengarahkan perhatian pada pertanyaan yang lain. Yang menjadi pusat perhatian di sini, misalnya bagaimana sebuah proses sosialisasi terjadi yang menciptakan manusia yang mampu berinteraksi secara sosial, lalu kemudian berkembang menjadi warga negara, menjadi citizen dari sebuah negara. Apa saja kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang penguasa dan juga warga negara agar sebuah komunitas politik tidak sekedar eksis, tapi dapat berfungsi dengan baik. Pemikiran filosofis yang akan dibahas dalam ulasan berikut merupakan refleksi lebih lanjut tentang gambaran manusia sosial Aristotelian di tengah tantangan masyarakat modern dan kontemporer yang diwarnai oleh individualisme dan serbuan neoliberalisme ekonomi. Ya. Kualitas kekuasaan dan warga negara yang baik di satu sisi dan proses sosialisasi di sisi lain akan dibahas lebih mendalam dan komprehensif. Akan tetapi, dimensi sosial ini sesungguhnya tidak hanya dibahas dalam tradisi antropologi Aristotelian. Para pemikir kontrak sosial seperti Jean-Jacques Rousseau misalnya juga memberikan penekanan pada pentingnya republik keutamaan dan partisipasi warga negara untuk membangun komunitas politik. Jadi ada dua antropologi yang penting yang melandasi pemikiran politik modern sekarang atau kontemporer. Yang pertama antropologi individualistik yang menghasilkan teori kontrak sosial sebagai basis legitimasi negara. Lalu yang kedua antropologi sosial dari Aristoteles yang memberikan legitimasi politik atau mendasarkan legitimasi politik pada pandangan tentang nilai. Dan tiga kuliah ke depan ini boleh dikatakan merujuk pada antropologi sosial dari Aristoteles. Ya. Sekarang kita masuk ke topik yang menjadi fokus kita pada malam hari ini, yakni pandangan Hegel ya tentang
politik. Ya, jadi Hegel judulnya Negara dan Sittlichkeit. Ya, Hegel itu satu filsuf yang sudah sangat dikenal, salah satu filsuf modern terbesar dari Jerman. Ya, dia lahir di Stuttgart pada tanggal 27 Agustus ya, tahun 1770, kemudian meninggal di dunia di Berlin pada tanggal 14 November tahun 1831. Ia pernah studi teologi sebelum dia mulai belajar filsafat. Ya. Kemudian pada tahun 1797 dia mengajar filsafat di Frankfurt sebagai privat dosen. Ya. Kemudian pada tahun 1807 terbit salah satu bukunya yang terpenting yang berjudul Phänomenologie des Geistes, ya, fenomenologi roh, ya, fenomenologi roh. Lalu pada tahun 1820 terbit buku filsafat politik dan filsafat hukum yang akan kita bahas secara mendalam pada malam hari ini dengan judul Grundlinien der Philosophie des Rechts. Ya, jadi prinsip dasar filsafat hukum. Tentu masih banyak karya yang ditulis oleh Hegel, tapi untuk sementara saya menyampaikan dua karya tersebut. Nama pengantar. Pemikiran Hegel tentang politik terutama dituangkannya dalam buku yang berjudul Grundlinien der Philosophie des Rechts atau prinsip-prinsip filsafat hukum. Karya ini merupakan salah satu karya filsafat politik terpenting seperti halnya karya Thomas Hobbes, Leviathan, atau Jean-Jacques Rousseau berjudul Kontrak Sosial. Akan tetapi, dalam diskursus filsafat politik kontemporer, karya Hegel ini kalah populer dibandingkan dengan dua karya filsuf yang disebutkan tadi. Mengapa demikian? Ada dua alasan mengapa karya Hegel ini tidak populer. Yang pertama, karya Hegel ini dianggap sangat kontroversial dan oleh para lawannya ditafsir sebagai sebuah karya yang konservatif reaksioner, yang tidak sesuai dengan arus pemikiran liberal. Hal ini bermula dari pada tafsiran atas pernyataan Hegel yang berbunyi, ya, pernyataan Hegel, ya, bunyinya was vernünftig ist, das ist wirklich, und was wirklich ist, das ist vernünftig. Ya. Dimana apa yang rasional itu nyata dan yang nyata adalah rasional. Ya. Ungkapan Hegel ini melahirkan dua model tafsiran yang berbeda. Pertama, tafsiran yang melihat pernyataan Hegel sebagai pembenaran terhadap status quo. Negara harus dipandang rasional karena ia adalah nyata dan real. Dengan tafsiran seperti ini, kebanyakan para akademisi, para intelektual pro status quo di Berlin waktu itu, melihat Hegel sebagai pendukung negara Prusia atau negara Jerman yang totaliter. Itulah yang dikenal dengan tafsiran Hegelianisme kanan atau Hegelianisme konservatif, Hegelianisme yang pro status quo. Dan tafsiran itu adalah tafsiran yang sangat dominan pada masa itu. Itu alasan yang pertama. Alasan kedua, kenapa buku filsafat hukum Hegel ini tidak terlalu populer dalam filsafat politik, yang kedua itu karena tafsiran dari kelompok Hegelian, bukan alasan, tapi ada dua macam tafsiran terhadap pernyataan Hegel tadi. Tafsiran yang kedua itu tafsiran dari kelompok Hegelianisme kiri, seperti Karl Marx yang berpandangan bahwa dengan pernyataan itu Hegel mau mengatakan suatu sistem politik itu hanya sungguh-sungguh real jika ia rasional. Jadi menurut Marx, ya, sesuatu itu real kalau dia rasional. Ya, kalau dia rasional. Jadi yang rasional itu yang pertama bukan kenyataannya. Karena Prusia itu semakin reaksioner dan totaliter, maka jelas ia tidak rasional. Kejayaan Prusia menurut Marx hanyalah semu. Jadi Prusia atau Jerman harus dikritik. Marx dan teman-temannya menemukan dinamik kritis dalam filsafat Hegel ini. Ya. Jadi itu alasan pertama kenapa karya Hegel ini tidak terlalu populer. Ya.
karena pada masa-masa awal ya tafsiran yang dominan tentang Hegel adalah tafsiran yang konservatif atau tafsiran yang pro status quo. Lalu alasan kedua mengapa karya Hegel ini tidak populer itu sebenarnya alasan yang sederhana tapi sulit ya, yakni alasan karena karya ini sulit untuk dipahami. Jadi filsafat Hegel dan juga karya ini Grundlinien der Philosophie des Rechts juga itu satu karya yang sangat rumit dan sangat sulit. Pemikiran Hegel pada umumnya sangat rumit, akan tetapi buku Rechtsfilosophie atau filsafat hukum lebih rumit lagi karena ia dirancang sebagai sebuah bahan kuliah dan menggunakan sejumlah term teknis. Di samping itu, untuk memahami filsafat hukum Hegel, diandaikan pembaca sudah bergelut dengan karya lainnya yang berjudul Wissenschaft der Logik atau ilmu pengetahuan tentang logika. Akan tetapi logika di sini tidak dimengerti sebagai proses pembuatan kesimpulan yang berangkat dari premis-premis, premis mayor, premis minor, lalu konklusi, tapi logika Hegelian. Logika Hegel adalah sebuah metafisika yang bertujuan untuk mencapai pengetahuan tanpa merujuk pada pengalaman empiris. Kuliah kita tentang filsafat hukum Hegel di sini juga terjadi tanpa membahas secara komprehensif tentang logika Hegel ini. Namun satu term penting dalam pemikiran Hegel yang harus dipahami ialah konsepnya tentang dialektika. Tentang dialektika. Konsep dialektika ini bukan temuan Hegel. Dalam filsafat Yunani kuno, dialektika dipahami sebagai sebuah seni untuk berargumentasi, seni untuk berkomunikasi, ya, atau meyakinkan seseorang. Seorang yang mahir dalam dialektika dapat menjelaskan persoalan dengan baik. Seperti ditunjukkan oleh Plato, dialektika dapat mengantar kita kepada pengetahuan tentang ide-ide. Tetapi Hegel merekonstruksi konsep dialektika ini dengan mencabutnya dari atau mengeluarkannya dari konteks komunikasi dan menempatkannya dalam pikiran manusia. Jadi dia mengambil itu dari konteks realitas sosial dan menempatnya dalam pikiran atau dunia ide-ide. Bagaimana hal ini dapat dipahami? Kita misalnya dapat menganalisis sebuah percakapan sebagai sebuah proses 3 langkah, yakni tesis, antitesis, dan paduan antara keduanya dalam level yang lebih tinggi, itu disebut sintesis. Jadi ada tesis, ada antitesis, kemudian paduan antara keduanya adalah sintesis. Kita dapat menerapkan metode dialektis ini untuk mendiskusikan model pemerintahan terbaik misalnya. Seorang mungkin berpendapat bahwa model pemerintahan terbaik adalah pemerintahan oleh satu orang sebagai raja. Itu kita anggap sebagai tesis misalnya. Lalu pembicara kedua bisa saja berkeberatan dengan model monarki ini dan mengatakan bahwa pemerintahan terbaik harus dipegang oleh banyak orang atau oleh semua orang. Dan itu adalah antitesisnya. Kemudian pembicara ketiga berpandangan bahwa model pemerintahan terbaik adalah campuran antara keduanya. Dan itu adalah sintesis. Tesis dan antitesis mengajukan sudut pandang masing-masing. Kedua sudut pandang tersebut dianggap tidak berimbang jika dilihat dari perspektif sintesis. Antitesis adalah negasi terhadap tesis, sedangkan sintesis adalah negasi atas antitesis. Dalam sintesis, tesis dan antitesis mengalami apa yang Hegel namakan Aufgehoben atau Aufhebung. Ya. Artinya diangkat ke level yang lebih tinggi. Lewat proses Aufhebung atau mengangkat ke proses yang lebih tinggi, tesis dan antitesis dalam ketimpangannya dinegasi, tapi juga dipertahankan. Jadi sintesis itu tidak hanya menegasi antitesis dan tesis sebelumnya, tapi dia menegasi, tapi sekaligus mempertahankan aspek-aspek tertentu. Dia mengangkatnya ke level yang lebih tinggi. Dan Hegel menggunakan term Aufhebung, ya, dari kata kerja Aufheben, ya,
lalu bentuk lampaunya Aufgehoben. Ya. Karena itu kata Aufheben itu menurut Hegel memiliki 3 arti. Yang pertama artinya menegasi, ya, dia menegasi antitesis, misalnya menegasi tesis, ya, itu dalam arti itu. Kemudian arti kedua, Aufheben itu mengangkat ke level yang lebih tinggi. Jadi ketika sintesis itu dibentuk, tidak semuanya yang dirumuskan di dalam tesis dan antitesis itu dinegasi, tapi ada yang diselamatkan dan diangkat ke level yang lebih tinggi, yang lebih rasional. Dan arti yang ketiga artinya mempertahankan atau menyimpan. Ya. Jadi ada dimensi-dimensi tertentu dari antitesis dan tesis yang tetap dipertahankan. Kan itu arti yang ketiga, itu artinya bewahren, ya, mempertahankan. Namun menurut Hegel, bukan tahapan-tahapan percakapan atau diskusi, melainkan proses dalam realitas sosial dan politik yang harus mewujudkan diri secara dialektis. Jadi realitas itu yang mewujudkan diri secara realistis. Dan apa yang berkembang dan berekspansi dalam sejarah dunia adalah rasionalitas atau die Vernunft atau roh. Ya, jadi roh itu dia mewujudkan diri dalam proses sejarah. Karena itu term-term penting dalam seluruh filsafat Hegel adalah proses menjadi. Jadi roh itu dia berada dalam proses menjadi, realitas dia selalu berada dalam proses menjadi, kebenaran juga selalu dalam proses menjadi, ya, proses yang historis. Misalnya dulu pada masa Aristoteles, budak itu dibenarkan, lalu dalam perjalanan sejarah ada revolusi, orang memperjuangkan kesetaraan, lalu sampai pada suatu keyakinan bahwa perbudakan itu adalah bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Atau dulu perempuan dianggap masyarakat plus 2, lalu sekarang ada perjuangan untuk kesetaraan gender, dan perempuan itu dipandang sebagai makhluk yang setara. Jadi itu contoh bahwa benaran, ya, pandangan kita tentang realitas itu menyejarah, selalu dalam proses menjadi, dan itu yang ditekankan oleh Hegel. Proses perkembangan ini terjadi dalam beberapa tahap. Dalam setiap tahap kita menyaksikan bagaimana roh itu mewujudkan diri. Dalam seluruh tahap perkembangan itu kita menyaksikan bahwa bagaimana roh itu mewujudkan diri. Roh subjektif, ya, menampakkan diri lewat pikiran, lewat kehendak, dan perasaan individu. Jadi ada 2 roh menurut Hegel, ya, ada roh subjektif, dan yang kedua itu ada roh objektif yang dia sebut dengan Volksgeist atau roh sebuah bangsa. Ya. Dan roh subjektif itu menampakkan diri dalam pikiran, dalam kehendak, dan dalam perasaan. Sedangkan roh objektif atau Volksgeist atau roh sebuah bangsa mewujudkan diri dalam bahasa, dalam adat istiadat, dalam kebiasaan, dalam hukum, atau dalam negara. Akhirnya roh absolut, ya, atau der absolute Geist mewujudkan diri dalam seni, agama, dan filsafat. Jadi seni, agama, dan filsafat menurut Hegel adalah puncak dari evolusi roh itu. Filsafat adalah ilmu pengetahuan ilmiah yang menyediakan elemen-elemen dasaria bagi proses perkembangan tersebut. Filsafat adalah pengenalan diri roh yang diungkap di dalam filsafat. Filsafat dapat menjalankan tugas tersebut karena Hegel yakin bahwa proses perkembangan itu akan mencapai akhir sejarah pada masa hidup Hegel sendiri. Atau Hegel mengatakan perkembangan itu akan mencapai Ende der Geschichte atau puncak dari sejarah. Ulasan singkat tentang filsafat sejarah yang dialektis ini relevan untuk memahami konsep filsafat politik Hegel. Sebab Hegel berpandangan bahwa pada akhir sejarah itu prinsip dasar negara yang rasional atau Vernunftstaat, ya, dapat direkonstruksi. Uraian kita berikut ini akan dimulai dengan ulasan tentang pertama itu Sittlichkeit dan kebebasan. Lalu pada bagian kedua kita akan melihat perkembangan sejauh mana Sittlichkeit itu dapat dikenal dalam realitas politis atau proses pembentukan negara. Ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua,
itu tentang Sittlichkeit dan kebebasan. Filsafat hukum Hegel atau Rechtsfilosofi Hegel itu dibagi ke dalam 3 bagian besar. Jadi kalau saudara-saudari melihat ya, membaca buku itu, ada 3 bagian besar. Dan masing-masing bagian didahului dengan kata pengantar atau dalam bahasa Jermannya Vorrede, dan sebuah pendahuluan atau Einleitung yang sangat panjang tapi membantu kita untuk memahami ulasannya. 3 bagian itu masing-masing diberi judul. Yang pertama itu hukum yang abstrak, ya, atau das abstrakte Recht, abstrakte Recht, ya, hukum yang abstrak. Lalu bagian kedua itu bicara tentang moralitas, dan bagian ketiga itu tentang Sittlichkeit. Ya. Sittlichkeit dan moralitas itu berbeda. Moralitas itu lebih bersifat individual, ya. Sedangkan Sittlichkeit itu dia maksudkan dengan tatanan sosial moral, ya, atau bisa juga adat istiadat. Pak Franky saya kira dia menerjemahkan dengan kesusilaan, tapi saya sendiri lebih menggunakan terjemahan tatanan sosial moral, karena yang hendak ditekankan oleh Hegel ialah aspek institusional dari moral itu. Ya. Dalam setiap bagian itu kita akan meneliti proses pembentukan kebebasan. Ya, jadi Hegel dalam seluruh ulasannya dia bicara tentang kebebasan. Jadi bagaimana kebebasan itu mewujudkan diri atau menjadi real dalam hukum, ya, dalam hukum yang abstrak. Bagaimana kebebasan itu menjadi bisa dilihat dalam moralitas, dalam keputusan moral individu. Lalu kemudian bagaimana kebebasan itu menyata, ya, menjadi realitas dalam Sittlichkeit, dalam tatanan sosial moral. Tujuan utama filsafat politik Hegel ialah merekonstruksi konsep negara masyarakat Yunani klasik sebagai tatanan sosial moral. Namun rekonstruksi ini tidak boleh terlalu mengawang-awang jauh dari realitas masyarakat modern, tapi harus berpijak pada prinsip masyarakat modern yang belum dikenal oleh para filsuf Yunani kuno. Prinsip yang dimaksudkan Hegel adalah subjektivitas. Subjektivitas itu prinsip yang baru, sangat modern, dan tidak dikenal dalam masyarakat Yunani kuno. Dengan itu, filsafat Hegel di sini ibarat berjalan di atas tali pembatas yang sangat tipis. Ya. Jadi itu suatu usaha yang risiko kegagalannya sangat tinggi. Ini kenapa disebut sangat berbahaya? Karena di satu sisi Hegel menghendaki sebuah negara di mana para warga negaranya tanpa syarat menjadi warga negara yang militan dan sadar akan ketergantungannya dari negara. Ya, jadi warga negara yang merasa bahwa mereka memiliki negara tersebut. Namun di sisi lain, Hegel menghendaki agar warga negara tersebut dijamin hak-hak privatnya. Ya. Jadi Hegel dalam teori negara ini sebenarnya dalam filsafat politiknya coba memadukan konsep antropologi sosial dari Aristoteles, tapi juga dengan konsep liberalisme modern. Ya. Karena itu tidak bisa dikatakan bahwa Hegel itu seorang yang konservatif, karena dia coba memadukan 2 aspek penting itu, aspek sosial dan aspek individualisme, liberalisme di sisi yang lain. Apakah sintesis antara konsep negara klasik dan modern ini berhasil dapat menjadi topik perdebatan. Akan tetapi kritik atau kritikan yang dialamatkan kepada Hegel sebagai seorang penganut kolektivisme radikal dan konservatif sesungguhnya lupa kalau Hegel adalah seorang pejuang individualisme modern. Jadi filsafat Hegel itu dia coba membangun sintesis atas 2 hal itu, ya, kolektivisme. Jadi kita perlu sebuah negara membutuhkan sebuah nilai kolektif, nilai bersama, tapi di sisi lain dia harus mempertahankan individualisme, ya, subjektivitas dari warga. Karena itu hak-hak privat itu sangat dihargai oleh Hegel. Baik, kita masuk ke bagian pertama, ya. Jadi bab pertama dan kedua sebenarnya, bagian pertama dan kedua dari
buku Rechtsfilosophie atau filsafat hukum Hegel, kita membahas topik tentang hukum yang abstrak dan moralitas. Hukum yang abstrak tadi saya katakan itu dibahas dalam bagian pertama buku tersebut, dan moralitas itu pada bagian yang kedua. Jadi kita bahas secara bersama. Dua bagian pertama dari buku Rechtsfilosophie atau filsafat hukum Hegel bertugas untuk menjelaskan hukum dan moral sebagai dua institusi yang menjamin kebebasan. Jadi term kunci dari Hegel itu selalu kebebasan, die Freiheit, kebebasan. Dan hukum dan moral itu bertugas untuk menjamin kebebasan itu. Dalam hukum abstrak, kebebasan individual termanifestasi dalam bentuk hak-hak subjektif atau hak individual seperti misalnya hak milik dan hak untuk membuat kontrak. Jadi membuat kontrak, hak milik itu diakui dan itu dibahas dalam hukum yang abstrak menurut Hegel. Di sini individu dipandang sebagai persona atau sebagai pribadi yang mendapat pengakuan akan kehendak bebas seluas mungkin, namun tetap memiliki ruang kebebasan yang setara dengan yang lain. Jadi individu itu diakui kebebasannya, namun kebebasannya tidak boleh membahayakan kebebasan orang lain. Di sini dia merujuk pada Kant. Batasan kebebasan menurut Kant adalah kebebasan orang lain. Berdasarkan takaran hukum, pribadi-pribadi hukum ini secara eksternal bebas selama mereka tidak berada di bawah kendali kekuasaan yang lain. Itu tentang hukum. Lalu yang kedua tentang moralitas. Moralitas menjamin kebebasan internal dan dengan itu membuka kemungkinan bagi setiap individu untuk menciptakan sendiri maksim tindakannya yang rasional. Maksim itu ya semacam prinsip yang diciptakan oleh setiap individu untuk melakukan tindakan ini. Lewat ulasan yang komprehensif tentang hukum abstrak dan moralitas, Hegel menggarisbawahi peran penting temuan-temuan filsafat modern. Jadi apa yang terjadi dalam sejarah itu diselamatkan oleh Hegel dan diintegrasikan ke dalam filsafatnya. Di satu sisi, teori kontrak sosial yang merujuk pada hukum kodrat, Thomas Hobbes, dan filsafat moral Kant di sisi lain. Jadi dia tidak membuang itu, dia mengintegrasikan. Jadi tesis, sintesis, itu sintesis, tesis, antitesis, dan sintesis. Itu dipraktikkan dalam seluruh ulasan filosofisnya. Menghargai temuan-temuan filsafat politik modern di sini tidak berarti mengambil alih seluruh pemikiran tersebut. Tapi dalam dialektika Hegelian mengangkatnya ke level yang lebih tinggi, ke level Sittlichkeit yang lebih tinggi. Jadi tadi ingat kata Aufheben, jadi dia tidak hanya membatalkan apa yang sudah terjadi dan juga tidak menyelamatkan seluruhnya, tapi dia mengangkat ke level yang lebih tinggi, ke level Sittlichkeit. Pertanyaan yang muncul di sini adalah model kebebasan seperti apa yang dijamin oleh Sittlichkeit sebagai pembeda, tapi juga penyempurnaan terhadap hukum abstrak dan moralitas. Jadi dalam bagian pertama dan bagian kedua, dia bicara tentang hukum yang abstrak dan hukum itu termanifestasi dalam kontrak dan hak milik, sedangkan moralitas itu berkaitan dengan putusan individual setiap orang untuk melakukan tindakan-tindakan etis. Dia menciptakan maksim. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang jadi bagian ketiga sebenarnya di dalam buku itu. Bagian ketiga itu tentang Sittlichkeit, tapi di sini diberi penomoran 22, karena dua bagian pertama tadi disatukan. Jadi Sittlichkeit dengan terjemahannya tatanan moral sosial. Kata Jerman Sittlichkeit kira-kira sepadan dengan ungkapan bahasa Inggris ethical life, objective ethics, atau concrete ethics, atau kesusilaan atau etika mungkin adat istiadat. Dalam bahasa Indonesia dapat kita terjemahkan dengan tatanan sosial moral yang terwujud dalam institusi-institusi kehidupan kemasyarakatan manusia. Term ini sudah jarang digunakan dalam bahasa Jerman
dan diskursus filsafat politik kontemporer. Pada abad ke-18, term atau konsep Sittlichkeit ya, sangat penting dan sering digunakan. Rousseau misalnya menyebut Sittlichkeit atau Sitten, ya, adat istiadat, kebiasaan dalam buku kontrak sosial sebagai konstitusi negara yang sesungguhnya. Nah, jadi menurut Rousseau, Sittlichkeit itu adalah konstitusi negara yang sesungguhnya, ya, arti konstitusi yang dihayati, yang dihidupi. Ya. Kant juga menyebut imperatif kategoris ya, sebagai undang-undang tatanan moral sosial atau Sittengesetz, ya, undang-undang tatanan moral sosial. Namun kedua filsuf ini menggunakan kata Sittlichkeit dalam pengertian yang berbeda dari Hegel. Secara umum, Sitten atau tata krama, adat istiadat, dapat didefinisikan sebagai kebiasaan dan adat istiadat yang lahir dan berkembang dalam jangka waktu tertentu dalam sebuah komunitas yang menentukan cara hidup publik dan privat seseorang, serta bersifat imperatif. Ya, dia bersifat mewajibkan. Jadi sesuatu yang real, sesuatu yang dihidupi dalam sebuah masyarakat, ya, bukan sesuatu yang mengawang-awang, sesuatu yang real ada di tengah masyarakat. Ya. Jika Rousseau berbicara tentang tatanan moral sosial, maka yang dia maksudkan bukan aturan sosial yang konkret dan empiris, ya, sebab tatanan real seperti ini bagi Rousseau tidak bermoral. Ya, yang real bagi Rousseau itu tidak bermoral. Ya. Yang moral itu sesuatu yang dasolen, sesuatu yang seharusnya. Tapi aturan yang dikeluarkan oleh pembuat undang-undang untuk kepentingan republik. Sedangkan konsep Kant tentang Sittengesetz atau hukum moral bertujuan untuk mengidentifikasi secara kritis kebiasaan atau sitten yang real, yang secara moral ya, dari perspektif imperatif kategoris tidak dapat dipertahankan. Jika Hegel bicara tentang moral sosial atau tentang tatanan moral sosial, tentang Sittlichkeit, maka yang dia maksudkan bukan tatanan moral sosial yang diciptakan secara politis, yang diciptakan oleh pembuat undang-undang seperti Rousseau, atau tatanan moral sosial yang bertahan di hadapan moralitas sosial, dasolen, menurut Kant, melainkan kebiasaan dan adat istiadat yang sungguh-sungguh ada dan dipraktikkan. Jadi Hegel tidak bicara tentang bagaimana yang seharusnya, dia mengamati apa yang terjadi sehari-hari. Jadi kalau dia bicara tentang Sittlichkeit, tatanan moral sosial, dia bicara tentang tatanan moral yang dihidupi oleh sebuah masyarakat, oleh sebuah bangsa, oleh sebuah suku. Hegel mengartikan tatanan moral sosial bukan sebagai tindakan yang sesuai dengan kriteria moral abstrak, ya, seperti prinsip imperatif kategoris yang diajarkan oleh Kant, melainkan tindakan yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Pada awal bagian ketiga buku Grundlinien der Philosophie des Rechts, Hegel menulis seperti ini. Dia katakan, die Sittlichkeit ist die Idee der Freiheit als das lebendige Gute der zur vorhandenen Welt und zur Natur des Selbstbewusstseins gewordene Begriff der Freiheit. Jadi dia katakan tatanan moral sosial adalah ide tentang kebebasan sebagai kebaikan yang hidup, konsep kebebasan yang telah menjadi bagian dari dunia dan kodrat dari kesadaran diri. Ya, jadi tatanan moral sosial itu sesuatu yang konkret, ya, sesuatu yang dihidupi, diyakini oleh sebuah masyarakat, oleh sebuah suku, oleh sebuah bangsa. Kutipan Hegel ini menggarisbawahi 3 hal. Ya. Ada 3 hal yang ditekankan oleh Hegel dengan kutipan ini. Yang pertama, bagi Hegel, kebiasaan bukan lagi ide, bukan lagi konstruksi pemikiran, atau bahkan sebuah fantasi, melainkan kenyataan atau Wirklichkeit, bagian esensial dari dunia nyata dalam bentuk tatanan moral sosial. Ini sesuatu yang nyata. Lalu yang kedua, Hegel menggarisbawahi tatanan moral sosial ini tidak dapat dipahami sebagai kumpulan aturan abstrak
jauh dari realitas konkret, serta tidak memiliki dampak sosial. Aturan-aturan itu hidup jika dihidupi atau dihayati. Dia katakan sesuatu itu hanya efektif kalau dia dihidupi. Karena itu tidak, menurut dia tidak ada gunanya kita membicarakan sesuatu yang seharusnya, membicarakan darsolen. Tapi kita mengamati dan melihat keyakinan moral apa yang dihidupi oleh sebuah masyarakat. Lalu poin yang ketiga yang dia mau katakan, mau tekankan, tatanan moral sosial hanya hidup atau lebendik ya jika tatanan moral sosial tersebut bersifat otomatis dan menjadi kodrat manusia ya yang hidup etis. Ya. Jadi moral itu dia hanya efektif kalau orang menjalankannya itu secara otomatis ya, secara otomatis. Misalnya kalau lihat orang yang menderita, yang susah, dia melakukan itu. Atau kalau ada barang yang jatuh di jalan yang bukan miliknya, dia otomatis mengembalikan atau mencari siapa pemiliknya. Ya, katanya di Jepang ya, kalau kita kehilangan dompet di kereta atau di mana, itu pasti akan dikembalikan. Jadi itu contoh sebuah masyarakat yang memiliki sikli kait yang berlaku secara otomatis. Jadi tidak perlu berpikir banyak ya, tapi dihayati oleh semua orang. Ya, jadi sudah menjadi bagian dari kodratnya. Jadi kebebasan yang sudah menjadi kodrat dari subjek yang sadar diri. Poin ketiga itu kita bicara tentang tatanan moral sosial ya, sikli kait dan individu. Di satu sisi, bagi Hegel, tatanan moral sosial tidak asing bagi manusia. Karena tatanan moral sosial atau sikli kait itu rasional atau dipahami sebagai ungkapan rasionalitas. Maka terdapat hubungan erat dalam roh antara tatanan moral sosial dengan rasionalitas. Baik tatanan moral sosial maupun manusia, kedua-duanya merupakan unsur yang rasional. Ya. Di satu sisi, tatanan moral sosial memiliki otoritas di hadapan individu. Artinya, tatanan moral sosial itu sudah ada jauh sebelum seorang individu lahir, seorang individu ada. Dia menemukannya sebagai sesuatu yang sudah ada, yang pasti, yang tidak tergoyahkan, ya, karena dihayati. Hegel melihat relasi antara tatanan moral sosial dan individu sebagai sebuah hierarki. Bahkan dapat dikatakan bahwa individu berada di bawah tatanan moral sosial, di bawah Sittlichkeit. Hegel juga menamakan Sittlichkeit sebagai substansi yang menjadi dasar dari kehidupan sosial dan politik. Dalam hubungan dengan tatanan moral sosial sebagai substansi, setiap individu dipandang sebagai aksidens, sebagai sesuatu yang tidak esensial, sebagai sesuatu yang bersifat tambahan. Dari sudut pandang liberal, individualistik, pernyataan Hegel ini tidak bisa diterima karena individu dianggap memiliki posisi yang lebih rendah daripada aturan, daripada Sittlichkeit. Bukan tetapi, disinilah Hegel tampil sebagai pemikir alternatif dalam menjelaskan relasi antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan negara. Betapa sulitnya untuk mendapatkan keseimbangan dalam pemikiran Hegel tentang relasi antara individu dengan tatanan sosial dapat ditunjukkan lebih jauh dalam aspek lain dari tatanan moral sosial tersebut, dalam Sittlichkeit tersebut. Ia berpandangan bahwa Sittlichkeit atau tatanan moral sosial memiliki dampak pembebasan bagi individu. Ini penting, dari tatanan moral sosial itu memiliki dampak pembebasan bagi individu. Di sini Sittlichkeit atau tatanan moral sosial melampaui hukum dan moral dan dapat memberi ruang bagi kebebasan manusia. Menurut Hegel, Sittlichkeit membebaskan manusia dari ketergantungan pada dorongan hasrat alamiah semata, atau dia katakan Glosser Naturtrieb, ya, dan juga tekanan yang sering dialami manusia sebagai makhluk yang membuat refleksi tentang prinsip moral sebelum bertindak. Apa maksudnya ini? Ya? Jadi dengan adanya tatanan moral sosial, ya, artinya aturan yang berlaku secara umum dalam sebuah masyarakat, maka manusia itu dibebaskan dari ketergantungan
pada untuk mengikuti kecenderungan alamiah, hasrat alamiah, atau nafsu alamiah. Dia bisa menjadi lebih beradab. Dan itu hanya mungkin kalau sebuah masyarakat memiliki tatanan moral sosial. Lalu yang kedua, dengan adanya tatanan moral sosial, individu dibebaskan dari paksaan untuk selalu berpikir sebelum bertindak. Ya. Misalnya kalau kita menemukan barang orang di jalan, ya itu dengan adanya siklikait, dengan sendirinya kita bertindak secara otomatis, ya mengambil barang itu dan mengembalikan ke pemiliknya. Ya. Sedangkan kalau kita tidak memiliki tatanan moral sosial, kita harus berpikir secara mandiri dan memutuskan apakah etis mengambil barang ini atau tidak. Jadi dalam arti itu tatanan moral sosial itu membebaskan individu uh, dari kewajiban untuk membuat refleksi moral ketika berhadapan dengan setiap kasus konkret. Jadi Sittlichkeit membebaskan manusia dari tekanan melakukan refleksi moral secara privat. Ya. Dia menjadi bagian dari sebuah komunitas dan bertindak seturut aturan yang berlaku dalam komunitas. Tindakan umum tidak lagi bersumber dari maksim tindakan yang dirancang secara individual, seperti dalam moral Kantian misalnya, tapi berpijak pada kesesuaian dengan tatanan moral objektif sebuah komunitas. Norma-norma sosial ini tidak perlu diuji rasionalitas penerimaannya, seperti diajarkan oleh Kant. Hal ini menurut Hegel merupakan hal yang sia-sia. Norma-norma sosial menurut Hegel hanya perlu ditaati dan dijalankan. Tesis Hegel ini tentu dapat diperdebatkan karena dari sudut pandang moral kritis, pandangan ini tidak dapat menjelaskan perbedaan antara norma yang baik dan buruk atau benar dan salah dalam sebuah tatanan moral sosial yang hidup. Jadi kritikan terhadap Hegel itu bagaimana dia merumuskan kriteria tentang sebuah prinsip moral yang baik, ya. Bagaimana membedakan yang baik dari yang buruk. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga yang menjadi inti seluruh ulasan kita, tapi juga inti dari buku Hegel, ya, tentang filsafat politik atau filsafat hukum. Ya. Itu di sini Hegel berbicara tentang dimensi institusional dari Sittlichkeit, ya. Dimensi institusional dari tatanan moral sosial itu. Ada 3 institusi yang penting, ya, di mana tatanan moral sosial itu berkembang dan dihayati oleh setiap individu. Yang pertama itu di dalam keluarga, yang kedua itu dalam masyarakat sipil, ya, tapi bukan masyarakat sipil dalam arti liberal, nanti kita lihat apa perbedaannya, dan yang ketiga dalam negara. Negara itu sebagai puncak, ya, di mana roh absolut itu sadar akan dirinya. Setelah kita melihat dan menjelaskan konsep Sittlichkeit, sekarang kita beralih ke pandangan Hegel tentang negara. Hal ini dapat kita baca, ya, dalam paragraf 156 sampai 157 buku filsafat hukum. Ya. Pada bagian ini Hegel menjelaskan model-model, ya, perwujudan institusional dari Sittlichkeit, yakni keluarga, ya, masyarakat sipil, dan negara. Ya, keluarga, masyarakat sipil, dan negara. Sejumlah penafsir beranggapan bahwa di sini dialektika Hegel bekerja ketika menjelaskan asal-usul negara dari keluarga di satu sisi dan masyarakat sipil di sisi lain. Namun perlu ditegaskan sesungguhnya Hegel tidak terlalu berminat pada teori historis genealogis tentang negara. Pada awal dari bagian ketiga karyanya yang berbicara tentang Sittlichkeit, Hegel menulis bahwa pandangan tentang negara dibagi-bagi ke dalam 2 momen, yakni keluarga dan masyarakat madani. Seperti Aristoteles, Hegel menggarisbawahi bahwa negara merupakan yang pertama atau dasar dari semua yang lainnya. Dia dasar dari keluarga, dasar dari masyarakat madani. Bahwa secara historis negara berasal dan berkembang dari satu satuan sosial yang lebih kecil, tidak terlalu penting untuk diperhatikan dalam argumentasi Hegel. Kita lihat satu persatu, keluarga, kemudian masyarakat madani itu masyarakat sipil,
dan yang terakhir adalah negara. Poin pertama itu keluarga. Hegel membahas keluarga dalam hubungan dengan 3 aspek ya penting dalam keluarga menurut dia. Yang pertama hidup perkawinan, harta milik keluarga, dan pendidikan anak. Ya, jadi tentang hidup perkawinan itu dibahas secara sangat komprehensif ya di dalam buku filsafat politik, filsafat hukum Hegel ini. Kehidupan perkawinan dijelaskan oleh Hegel sebagai momen pembentukan roh moralitas alamiah atau natürliche sittliche Geist. Ya. Karena itu kehidupan perkawinan mengandaikan adanya perasaan saling cinta antara suami dan istri. Ya, jadi tidak ada perkawinan ya, tanpa cinta menurut Hegel. Akan tetapi menurut Hegel kehidupan perkawinan tidak dapat hanya berpijak pada kesatuan emosional atau perasaan tersebut. Sebab perasaan itu selalu berubah-ubah dan sering tidak dapat dipercayai. Sebagai momen dari tatanan moral sosial, hidup perkawinan juga harus menunjukkan elemen-elemen rasional. Jadi tidak hanya emosional, tapi juga aspek rasional itu penting dalam kehidupan perkawinan. Untuk melengkapi rasa simpati atau naigung, dibutuhkan kehendak dari pasangan suami istri untuk menjadi satu pribadi di masa depan. Karena itu, perkawinan tidak boleh dilihat sebagai relasi kontrak murni. Jadi kontrak juga penting, tapi tidak boleh direduksi kepada kontrak murni. Sebab, menurut Hegel, di dalam sebuah kehidupan perkawinan yang berhasil, sudut pandang kontrak akan direlativisir atau dibatalkan, atau aufgehoben, ketika pasangan suami istri menampilkan diri sebagai satu pribadi. Ya, sebagai satu pribadi. Aspek moral sosial dari kehidupan perkawinan terletak pada kesadaran akan kesatuan. Pada kesadaran akan kesatuan. Kesadaran ini akan menciptakan ikatan intelektual atau ikatan spiritual antar suami dan istri. Atas dasar fungsi tatanan moral sosial dari hidup perkawinan, manusia yang biasanya hidup untuk dirinya terisolir ketika masuk ke dalam hidup perkawinan memiliki kewajiban untuk yang lain. Jadi hidup perkawinan itu memiliki dimensi sittlichkeit ya, karena dia manusia yang sebelumnya terisolir, dia mau hidup untuk orang lain. Keturunan atau anak-anak menjadikan kesatuan intelektual hidup perkawinan itu lebih konkret lagi. Ya. Jadi ketika ada anak itu ada, maka kesatuan hidup perkawinan itu menjadi lebih konkret. Anak-anak mengobjektivasi relasi perkawinan dan menunjukkan titik keseimbangan antara suami dan istri. Seperti perkawinan, relasi orang tua anak juga memiliki implikasi moralnya. Pendidikan orang tua bertujuan agar sang anak beradaptasi dengan norma-norma umum. Dari sudut pandang anak, orang tua merupakan gambaran dari tatanan moral sosial tersebut. Pertama, orang tua mengajarkan anak norma moral sosial lewat perasaan cinta, perasaan percaya atau dipercayai, tapi juga lewat hukuman yang memberikan efek jera bagi kodrat anak-anak yang belum terbentuk sepenuhnya. Lewat pendidikan dalam keluarga, seorang pribadi baru yang otonom terbentuk. Pribadi yang akan menjadi anggota dari masyarakat sipil di masa depan. Jadi itu satu dua hal atau satu dua tesis penting Hegel tentang keluarga. Ya. Lalu aspek institusional kedua dari Sittlichkeit, dari tatanan moral sosial adalah masyarakat sipil atau bürgerliche Gesellschaft, ya, masyarakat sipil. Institusi Sittlichkeit yang kedua adalah tatanan, adalah apa yang Hegel namakan bürgerliche Gesellschaft atau masyarakat sipil. Di sini kita melihat untuk pertama kalinya dalam sejarah filsafat politik pemisahan yang sangat tegas antara negara dan masyarakat. Jadi ini salah satu ulasan
yang cukup tua tentang pemisahan antara negara dan masyarakat. Memang harus diakui bahwa konsep masyarakat sipil bukan temuan Hegel, tapi memiliki sejarah yang panjang hingga zaman Romawi kuno. Sebelum Hegel juga, beberapa filsuf Inggris dan Skotlandia sudah menggunakan konsep ini, tapi dalam pengertian yang agak lain. John Locke misalnya menjelaskan bahwa hasil dari kontrak sosial adalah terbentuknya masyarakat politis atau masyarakat sipil. Sementara pada Hegel, konsep masyarakat sipil memiliki pengertian yang terbatas. Jika konsep masyarakat sipil dalam filsafat Inggris atau Skotlandia berorientasi pada pemuasan kepentingan material individual, Hegel dalam filsafat hukumnya mendefinisikan masyarakat sipil sebagai sistem der Bedürfnisse atau sistem kebutuhan-kebutuhan. Dalam hubungan dengan ini, Hegel serius dengan pemikiran untuk mengakui prinsip subjektivitas dalam rangka usahanya untuk merekonstruksi negara yang berorientasi pada tatanan moral sosial dan juga dalam bentuknya yang tidak bermoral, yakni egoisme. Masyarakat sipil di mana setiap individu mengejar kepentingan dirinya belum dapat menciptakan negara. Berbeda dengan para pemikir kontrak sosial, dalam masyarakat sipil menurut Hegel yang ada adalah negara darurat atau negara intelektual instrumentalistik. Ya. Negara darurat, negara yang dipandu oleh intelek. Yang dominan di sini adalah rasionalitas instrumental dan bukan rasionalitas pada umumnya. Setiap orang mengurus kepentingan dirinya. Moral universal, tatanan moral sosial sama sekali tidak berperan di sini. Maka muncul pertanyaan, bagaimana pengertian masyarakat sipil seperti ini dapat membentuk tatanan moral sosial atau membentuk Sittlichkeit. Jadi di sini Hegel harus menunjukkan bagaimana dalam kondisi sulit masyarakat sipil ini atau masyarakat madani, tatanan moral sosial universal itu bisa terbentuk. Hegel menawarkan solusi dengan menampilkan konstruksi sebagai berikut. Dia menulis sistem kebutuhan-kebutuhan, di dalamnya prinsip subjektivitas mengungkapkan dirinya sebebas-bebasnya, bukan saja harus dibatasi oleh tatanan moral sosial, tapi lebih dari itu harus diresapi oleh tatanan moral sosial tersebut. Jadi dalam masyarakat sipil itu ada usaha untuk membatasi individu yang egoistik tadi. Hegel berpandangan bahwa tatanan moral sosial yang universal itu muncul dalam 3 momen atau tahapan masyarakat sipil, yakni dalam sistem kebutuhan, dalam administrasi peradilan, dan dalam korporasi. Ya. Dalam ketiga hal itu, proses pembentukan tatanan moral sosial terjadi lewat proses sosialisasi yang Hegel namakan proses pendidikan atau Bildung. Ya. Kita sekarang masuk ke topik yang pertama, ya, di dalam bagian atau subbagian masyarakat sipil tadi, yakni kerja dan pendidikan. Ya. Agar individu menjadi individu yang sosial, individu yang hidup sesuai dengan prinsip tataran moral sosial. Jika di masa ini pendidikan pada umumnya dimengerti sebagai proses transfer dan pembelajaran pengetahuan praktis, ilmu pengetahuan dan informasi, Hegel memiliki pemahaman yang berbeda tentang pendidikan. Seperti Platon, Hegel mengartikan pendidikan sebagai proses pembentukan individu yang sebelumnya tidak terbentuk sama sekali. Jadi proses pembentukan individu yang sebelumnya tidak terbentuk sama sekali. Tidak terbentuk atau terdidik artinya hidup untuk dirinya sendiri, egois. Belum memiliki akses dan pemahaman terhadap tatanan moral sosial yang universal. Pemahaman ini harus diolah dan ditanamkan kepada setiap individu. Pendidikan bagi Hegel berhubungan erat dengan kerja fisik dan juga kerja intelektual. Di samping keluarga, masyarakat sipil merupakan lokus di mana subjektivitas dapat digembleng. Tesis yang dikemukakan Hegel di sini adalah bahwa lewat kerja,
yang berlangsung dalam sistem kebutuhan-kebutuhan sebagai momen pertama dari masyarakat sipil, individu-individu yang dari kodratnya bersifat egoistis mengalami proses pembentukan secara moral. Dia dilatih untuk punya kepedulian terhadap yang lain, punya kepedulian sosial. Hegel mendeskripsikan hal ini sebagai proses penghalusan dari yang khas, atau dia namakan Glättung der Besonderheit, ya, penghalusan dari yang khas. Jadi individu yang khas yang ingat diri, dia mengalami proses penghalusan sehingga dia punya kepedulian terhadap orang lain. Atau membiarkan kodrat dari sesuatu barang berkembang, memandangnya dari perspektif yang objektif dan bukan saja dari aspek kepentingan diri, kepentingan yang subjektif. Jika proses pembentukan atau formasi lewat kerja ini berhasil, maka dampaknya terlihat pada pembebasan manusia dari ketergantungan pada nafsu dan apa yang diindrai. Jadi manusia mulai berpikir abstrak dan dia berpikir juga tentang orang lain. Dia membebaskan diri dari kungkungan kebutuhan-kebutuhan indra. Lalu dimensi yang kedua yang juga penting untuk membentuk tatanan moral sosial dalam diri individu di dalam konteks masyarakat sipil adalah administrasi hukum. Jadi administrasi hukum atau istilah yang dipakai oleh Hegel adalah Rechtspflege, jadi perawatan hukum, administrasi hukum. Bahwa hukum dan administrasi hukum dipandang sebagai momen kedua proses pembentukan tatanan moral sosial dalam masyarakat sipil lebih gampang untuk dimengerti. Salah satu ciri penting dari hukum adalah bahwa ia mengungkapkan aturan-aturan universal dan mengikat tanpa pandang bulu. Karena undang-undang diketahui secara publik dan harus diakui secara umum, Hegel berpandangan bahwa kerangka hukum masyarakat sipil diterima sebagai yang berlaku secara universal. Lewat undang-undang sipil, hak yang abstrak, misalnya hak milik, ya, hak untuk membuat kontrak, menjadi hukum positif. Dan dengan itu menjadi objek pengakuan dari semua pihak. Pelanggaran undang-undang, pelecehan terhadap hak-hak, tidak lagi dipandang sebagai urusan bilateral antara pelaku dan korban, tapi menjadi tantangan bagi sebuah tatanan moral sosial secara keseluruhan. Beratnya hukuman, demikian Hegel, ditentukan oleh ketegasan undang-undang. Dari sudut pandang warga, tatanan hukum yang pelaksanaan menciptakan kepastian hukum, terutama bagi kehidupan ekonominya. Hukum menjamin hak milik, memungkinkan kontrak, dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Dari sudut pandang objektif, hukum memastikan bahwa proses pemenuhan kebutuhan berlangsung menurut aturan-aturan yang umum. Subjek ekonomi sebagai individu yang egois harus hidup menurut tatanan moral sosial. Dan di sini hukum itu membentuk atau mengubah individu yang sebelumnya ingat diri, terisolir, egois, menjadi individu yang berorientasi pada yang lain. Yang ketiga, Hegel menyebutnya dengan korporasi, kerjasama, ya, atau kooperasi. Korporasi mengungkapkan model ketiga proses pembentukan tatanan moral sosial dalam masyarakat sipil. Korporasi atau kooperasi merupakan organisasi legal yang dijamin oleh negara di mana para anggotanya boleh memperjuangkan hak dan kepentingan ekonominya. Korporasi merupakan organisasi yang setara di mana hak keanggotaan setiap individu diakui. Individu yang memiliki keterampilan khusus dan karena itu jaminan hidup yang pasti. Juga diandaikan bahwa para anggota korporasi bekerja untuk kesejahteraan bersama sebagai imbalan. Dengan demikian, kepentingan diri ditempatkan pada urutan kedua. Karena itu Hegel menamakan korporasi sebagai keluarga kedua. Seperti halnya keluarga, kehidupan bersama di dalam korporasi mampu menjinakkan kerakusan atau self-sucht para anggota. Lebih jauh dari itu, di dalam korporasi berkembang kepedulian yang sadar atau bewusste Sorge untuk para anggotanya, anggota yang lain yang tidak berasal dari keluarga biologis yang sama. Karena itu, menurut Hegel, korporasi dapat dipandang sebagai
akar dari moral. Akar dari moral negara yang kedua di samping keluarga. Ya. Jadi di dalam masyarakat sipil tadi, proses pembentukan individu menjadi individu yang berorientasi pada tatanan moral sosial itu dibentuk lewat tiga hal tadi. Ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, itu ulasan Hegel tentang negara. Apa itu negara menurut Hegel? Ya. Momen pembentukan Sittlichkeit yang ketiga adalah negara. Menurut Hegel, negara itu mengungkapkan die Wirklichkeit der sittlichen Idee, die höchste Ausprägung der Freiheit. Jadi negara adalah perwujudan dari ide tentang tatanan moral sosial, bentuk kebebasan tertinggi. Jadi kebebasan tertinggi dari roh absolut, ya, itu mewujudkan diri secara sosial di dalam negara. Tesis ini bertolak dari keyakinan bahwa dalam filsafat hukum, Hegel pertama-tama berbicara tentang konsep negara yang dipikirkan, bukan tentang asal-usul historis dan bentuk negara yang konkret. Realitas negara itu terdapat di dalam tatanan moral sosial dan secara langsung dalam kesadaran individu-individu yang menghidupi tatanan moral sosial tersebut. Jadi realitas negara itu terdapat di dalam Sittlichkeit dan secara langsung dalam kesadaran setiap individu yang menghidupi tatanan moral sosial itu. Ya, jadi Sittlichkeit kita misalnya Pancasila, ya, dan Pancasila itu secara tatanan moral sosial itu terlihat dalam negara Indonesia, dan Pancasila itu hidup di dalam roh setiap individu negara Indonesia kalau dijalankan secara konsisten. Hegel memberikan penekanan bahwa kekuatan negara modern ialah memberikan ruang yang luas bagi prinsip subjektivitas. Namun di sisi lain, bertujuan untuk menghubungkan yang khusus itu, individualisme, dengan tatanan moral sosial yang bersifat umum. Jadi individualitas itu mendapat tempat dan subjektivitas dalam filsafat Hegel, tapi juga tatanan moral sosial yang bersifat umum juga mendapat tempat yang penting. Yang khusus dan umum berkelindahan satu dengan yang lain. Ketika yang umum memberi ruang bagi yang khusus, ya, bagi individualitas, bagi subjektivitas, pada saat yang sama dijamin bahwa lewat aktivitas dari yang khusus, dari individu, yang umum itu akan dirawat. Artinya, ketika individu mengejar kepentingan individualnya sesuai dengan prinsip hukum positif dan korporasi, maka dengan itu posisi negara hukum serentak diperteguh. Atau dalam bahasa lain, ketika individu-individu Indonesia menghayati Pancasila, maka posisi Pancasila itu diperteguh. Ya. Dan ketika Pancasila itu dirawat, maka dia bisa memberikan panduan bagi hidup setiap individu. Karena itu Pancasila dalam kacamata Hegel tidak bisa dilihat sebagai sebuah ideologi, tapi dia harus dilihat sebagai sebuah Sittlichkeit, sesuatu yang dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, di dalam negara yang rasional, terdapat kebajikan politis atau patriotisme. Ya, patriotisme. Jadi Hegel juga bicara tentang patriotisme. Apa itu patriotisme menurut Hegel? Dengan patriotisme, Hegel tidak maksudkan pengorbanan atau sikap rela mati di medan perang, tapi rasa percaya atau kesadaran daripada warga negara bahwa kepentingan individual mereka dijamin oleh negara. Jika kesadaran itu hadir, maka dengan demikian kesadaran warga untuk merawat komunitas politik bisa dijamin. Jadi patriotisme untuk orang Papua itu bukan dengan memaksa mereka untuk mengucapkan NKRI harga mati, tapi diungkapkan dalam kecintaan mereka terhadap Indonesia, karena Indonesia melindungi hak dasar mereka, menyediakan kebutuhan dasar yang mereka butuhkan, dan mereka tidak rasa terancam, atau ketika terancam mereka mendapat perlindungan dari negara. Dengan itu mereka akan mencintai negara karena kepentingan mereka terpenuhi. Dalam filsafat hukum, Hegel juga berbicara tentang konstitusi.
Ya. Hegel juga bicara tentang konstitusi dan genealogi konstitusi, asal-usul konstitusi. Seperti sudah dijelaskan, di satu sisi, aktualisasi negara sebagai sebuah tatanan moral sosial dapat dibayangkan sebagai sebuah proses perkembangan ide, semacam proses yang otomatis. Namun di sisi lain, Hegel juga saksi zaman untuk dua peristiwa politik penting, yakni lahirnya negara Amerika Serikat dan revolusi Prancis, di mana konstitusi lahir dari kehendak rakyat yang berdaulat. Pertanyaan yang muncul ialah, siapa menurut Hegel yang berwenang untuk membuat konstitusi? Ini pertanyaan yang penting juga dalam filsafat Hegel, karena Hegel bukan pembela ide kedaulatan rakyat yang dapat memberi legitimasi bagi konstitusi atau pendukung hak-hak kodrati yang dijamin secara konstitusional. Ia menjawabnya dengan kasar bahwa pembuatan konstitusi merupakan kewenangan dari satu kumpulan orang-orang liar, dan mengandaikan bahwa tidak ada konstitusi sebelumnya. Jadi dia menjawab secara sinis. Kenapa dia menjawab secara sinis? Ya. Karena menurut Hegel, secara historis tidak mungkin itu terjadi. Jadi konstitusi diciptakan oleh satu dua orang saja. Itu sesuatu yang nonsens, sesuatu yang tidak mungkin. Sebuah bangsa sudah selalu memiliki konstitusi. Ya. Sudah selalu memiliki konstitusi. Dari yang paling primitif hingga yang paling modern. Konstitusi adalah produk dari kerja berabad-abad, sehingga orang pada saat-saat tertentu, termasuk pada revolusi, dapat berbicara tentang perubahan konstitusional. Jadi konstitusi itu bukan sesuatu yang dirancang oleh satu dua orang, itu hasil kerja berabad-abad. Karena itu kita perlu mempelajari konstitusi yang ada di negara lain. Karena itu para wakil rakyat kita sangat rajin untuk melakukan studi banding ya, ke luar negeri, mungkin untuk memperbaiki tatanan perundangan atau konstitusi kita agar menjadi lebih baik. Baik, penutup ya. Jawaban Hegel tadi ya mungkin tidak memuaskan jika kita berpikir bahwa segala sesuatu itu dapat diciptakan ya, dalam konsep negara liberal, kontrak sosial, konstitusi dan segala sesuatu itu bisa dibuat, bisa diciptakan, bisa dikonstruksi. Hegel memperkenalkan sebuah filsafat politik yang memberi ruang kebebasan bagi setiap individu di satu sisi, namun di sisi lain, kebebasan individu tidak dipandang sebagai basis legitimasi terakhir pemberlakuan tatanan hukum negara. Reformulasi dan aktualisasi teori Hegel untuk konteks politik kontemporer dikembangkan oleh Charles Taylor dalam uraian kita besok malam. Ya. Jadi, terima kasih untuk perhatian uraian saya tentang Hegel sampai di sini, dan saya berharap kita bisa mendalaminya dalam diskusi lebih lanjut.